Shalom. Semuanya shalom. Selamat pagi dan selamat datang ke ibadah Tuhan. Saat ini kita masih berdoa sebelum firman Tuhan. Kita ada saat ini semoga anugerah Tuhan dan kuasa dan kita ada sama-sama. Kita syukur kita buat Tuhan, kita semua kita buat Tuhan. Terima kasih Bapak. Dengan syukur kami Tuhan, dengan sembah kami Bapak, Kau layakan setiap kami Tuhan, layakan setiap kami dengan sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengurapi tempat ini Tuhan. Kau merawat tempat ini Tuhan, biar nama muliakan Tuhan. Layakan dan layakan kami, dengan sembah kami, dengan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kita semua berdiri, teman-teman pujian Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, saat kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Menyembah persembahan kami, menyembah syukur kami. Terima kasih Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakanku, doakan diri-Mu, melihatlah kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi semua. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari cinta yang baru, oleh kuasa Kekudusan-Mu melingkupi
sepatutnya kami tidak mampu melakukan sesuatu dalam hidup kami. Roh Kudus menguasai ruangan ini sehingga roh jahat tersingkir dari ibadah kami. Selama ibadah dari awal sampai akhir kami boleh rasakan hadirat Allah di tengah-tengah kami. Urapi semua yang melayani di mimbar-Mu hari ini Tuhan. Karena tempat ini kudus Tuhan, urapi mereka mulai dari musik, singer, liturgis. Urapan Allah turun, hamba-Mu yang melayani firman Allah, rahasia kebenaran-Mu diungkapkanlah di tengah-tengah kami untuk memberikan kepada seluruh jemaat kekuatan yang baru. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan Yesus. Kami percaya tempat ini sudah kudus karena Allah hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati ibadah kami pagi hari ini. Kami buka ibadah kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Haleluya. Mungkin silakan duduk dulu Bapak Ibu. Hari ini kita ada bermanfaat kuat dan gagah seperti itu. Amin. Jadi kita ketemu ya. Boleh tengok kanan kiri, pegang tangan. Halo. Oke, kita nggak bisa berjabat tangan cuma saya ya. Haleluya. Kita angkat pujian datanglah kepada dengan hati bersyukur. Ada wajah-wajah sukacita hari ini. Amin. Meskipun nggak kelihatan kalau saya buka masker, kelihatan ya ketawa senyumnya. Tapi kalau pakai masker, kelihatan matanya. Oke, kita menaikkan pujian datanglah kepada dengan hati bersyukur. Yeah.
kesudahan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Bisa ada sukacita? Amin. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman yang sudah disiapkan kepada yang banyak. Sebelum ujian ini mengatakan apa yang saat ini kita alami itu atas rencana Tuhan yang selalu kami dari Tuhan. Biar Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita, maka kita perlu berserah sama Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Di umur kita ditambahkan Tuhan, kita melihat ke belakang bahwa terlalu besar untuk pengorbanan. Kasih Tuhan terlalu besar buat setiap kita. Kasih Tuhan itu terlalu besar khususnya buat saya pribadi. Dan Tuhan, ketika kita begitu merasa lelah, ketika kita merasa sampai ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita, maka dengan tangan kanannya sendiri dia menyertai setiap kita. Kita mohon ujian ini, Tuhan, apa yang kami alami saat ini, Tuhan. Mungkin dapat kami mengerti, tapi ajar kami untuk selalu menyerahkan semua dalam tangan Tuhan.
yang kami alami Tuhan, itu yang memproses setiap kami, itu yang membentuk setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami. Telah bukti kasih-Mu, telah bukti cinta-Mu kepada kami Tuhan. Saya bilang semua kita bagi Tuhan, apa yang Kau alami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang setia adanya bagi kami, dan tidak pernah sekali-kali Engkau meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini situasi yang kami sedang alami bukan situasi yang mudah Tuhan secara manusia, tetapi kami percaya pelangi kasih Tuhan, penghiburan, kekuatan daripada Tuhan selalu menyertai dan menguatkan kami melewati hari demi hari sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami tahu Tuhan, kami sadar benar bahwa kami masih bisa berdiri di hadapan-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami bisa mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan bagi kami, kesempatan daripada Tuhan bagi kami untuk semakin hari semakin mengenal kasih-Mu, semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Karena itu pagi hari ini di hadapan Tuhan kami sungguh-sungguh membuka hati kami Tuhan. Tuhan, jadikan hati kami tanah yang baik Tuhan, tanah yang siap menumbuhkan firman Tuhan dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga hidup kami berbuah
dan berbuah banyak. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami ikat segala kuasa kegelapan. Kami tolak dari tempat ini setiap kuasa kegelapan dengan berbagai manifestasi yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan, menutup telinga jemaat, menutup hati jemaat, menutup pendengaran mereka akan kebenaran firman Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Dan beri hati kami Tuhan, hati yang siap mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, fantastis, dan semuanya kelihatan segar-segar dan sehat. Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Karena itu bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi salah satu pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, orang-orang banyak yang mengikut dia. Dan pengajaran ini keluar dari mulut Yesus sendiri. Markus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Markus pasal yang keempat sudah dapat Bapak Ibu. Markus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 akan menjadi perenungan bagi kita semua pada pagi hari ini. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Perumpamaan tentang penabur. Seakan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu menyambungnya dengan ayat yang genap. Kita memperhatikan firman Tuhan ini bersama-sama. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah mengepul dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang batu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka tidak membalas dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua
lain? Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang menggabungkan di tengah semar beli. Itulah yang dengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang mendapatkan tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Puji nama Tuhan. Berbahagia kita yang melakukan firman, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Ada sebuah firman Tuhan, satu ayat yang sangat menarik buat saya, perkataan Yesus, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang sering datang dan berbicara bahwa kenapa ya saya sudah menjadi orang Kristen sekian lama, tetapi hidup saya tidak bertumbuh dalam iman. Saya sampai hari ini belum mengerti firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan kok saya nggak mengerti maksud firman Tuhan. Atau mungkin ada yang masih bergumul, datang ketika dengar pendeta khotbah kayaknya bahagia banget, sukacita banget, keluar dari pintu gereja, lihat masalah lagi, down lagi, stres lagi. Aduh, kayak hidup ini tanpa harapan. Kita melihat banyak orang percaya akhir-akhir ini karena tekanan, karena pergumulan, karena kenikmatan dunia ini, kenikmatan kekayaan, pengaruh kekayaan dan hawa nafsu, membuat orang Kristen, anak Tuhan tidak bertumbuh apalagi berbuah. Kalau bertumbuh saja tidak, apalagi berbuah. Sadarkah kita hari-hari semakin jahat? Alkitab katakan tidak ada hari-hari semakin baik, tetapi dunia ini memang menuju kebinasaannya, maka hari-hari semakin jahat. Kalau kita nonton di televisi, percabulan, hal percabulan, kenajisan, hawa nafsu dipertontonkan begitu rupa dan dibikin candaan kayak hal yang biasa. Bahkan tubuh cantik mereka dipertontonkan di mana-mana, padahal itu harusnya dijaga, ditutup. Orang membunuh ayah ibu, anak membunuh orang tua, biasa saja. Anak membantah sama orang tua, anak durhaka sama orang tua, memaki orang tua, bisa melawan sama orang tua, biasa saja. Bahkan orang tua ada yang bangga. Wih, masih kecil, tapi dia ngomong kayak orang gede. Halo, salah didik Bapak Ibu tuh. Punya anak yang berani ngomong orang tua kayak, ambilin itu dong ke Tuhan. Yang berani nggak berkata-kata yang nggak pantas sama orang tua. Itu bukan hebat. Itu sudah kemunduran, kemerosotan moral. Dan dunia ini menuju ke sana. Bukan hanya kemerosotan moral yang terjadi, kemerosotan rohani menjadi dasar penyebabnya. Kalau sudah ada kemerosotan rohani, itu terjadi bagi bangsa Israel. Kita belajar dari peristiwa yang dialami bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel harus dibuang ke Babel? Berulang kali Tuhan menasihati bangsa Israel, kembali kepada Tuhan, berbalik dari yang jahat. Tapi apa? Berbalik apa? Semakin parah, semakin parah. Bahkan Nabi besar
seorang nabi besar namanya Nabi Yeremia yang diutus langsung sama Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukannya diterima, dibuang ke dalam sumur, masukin ke penjara, disiksa, dipukul, dianiaya karena pemberitaan kebenaran. Orang lebih suka mendengar kata pujian daripada teguran. Kalau dia melakukan kesalahan, maunya, oh enggak apa-apa. Kalau ditegur, itu pendeta enggak berhikmat. Hamba Tuhan itu begini. Orang lebih suka dengar hal-hal yang memuaskan telinganya daripada teguran. Padahal firman Tuhan katakan teguran yang nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyikan. Dan hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana sikap respon hati orang percaya seharusnya yang Tuhan Yesus mau. Respon dunia bukan masalah buat Tuhan. Memang Tuhan memberikan pengajaran ini kepada orang banyak. Tetapi kalau kita melihat ada perbedaan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, Yesus tidak membuka arti perumpamaan itu kepada orang banyak, tetapi arti maksud perumpamaan itu dibuka Yesus kepada orang-orang pilihannya, orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh, bukan mencari Dia demi sesuatu. Tapi hari-hari ini orang Kristen kalau dengar, oh di sana ada mujizat, tuh orang kalau berdoa dia pakai nama Yesus, dia ada pakai baca ini, dia berdoa langsung sembuh. Kita cari ke sana penyembuhannya, kesembuhannya kita. Nggak masalah kalau kita pergi, kita mau sembuh, itu bukan persoalan. Tapi persoalannya adalah kita mencari firman Tuhan, kita mencari Tuhan, atau hanya mencari kesembuhan. Kerajaan Allah tidak berbicara tentang kesembuhan saja. Kerajaan Allah, hari ini Yesus mengajarkan perumpamaan tentang kerajaan Allah itu berbicara tentang bagaimana seseorang membuka hati ketika firman disampaikan. Dia membuka hati, menerima firman Tuhan dengan sukacita, dan ada pertobatan terjadi. Itulah kerajaan Allah terjadi dalam hidupnya. Itulah saatnya Yesus hadir dalam hidupnya. Itulah kerajaan Allah bertahta dalam hidupnya ketika dia menerima firman Tuhan dan bertobat dari hidup lamanya. Ketika firman menegur, bukan bilang itu teguran untuk yang sana, nggak cocok. Kayaknya itu firman cocoknya untuk ibu A, bukan buat saya. Halo Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat Taman Suri yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita dengar firman Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan, bukan untuk orang lain, tetapi mari kita belajar bahwa firman itu untuk kita. Sekalipun mungkin kita merasa ada orang lain yang lebih parah hidupnya dari kita, tetap saja kalau firman itu kita dengar, koreksi pertama yang harus kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Amin. Itu yang Yesus mau. Dan hari ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang 4 respon yang mendatangkan pertobatan atau tidak. Pertobatan yang menghasilkan buah tergantung dari tanggapan kita terhadap firman Allah. Sekali lagi sama katakan, pertobatan yang menghasilkan buah itu tergantung bagaimana respon kita ketika firman Allah disampaikan. Hal ini selaras dengan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 15. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka meresponi firman Tuhan, dan mereka mulai berbuah, maka akan dibersihkan. Yes, Tuhan akan lebih lagi membersihkan semakin dalam. Kita respon firman Tuhan, yes, aku manusia berdosa, aku butuh Engkau Yesus. Masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Ampuni aku dari dosaku. Ya Roh Kudus, tolong aku, tuntun aku dalam kebenaran. Ketika
terjadi dalam hidup kita. Maka Yohanes katakan bahwa Tuhan akan kemudian membersihkan lagi bagian-bagian gelap, bagian-bagian kelam dalam hidup kita yang masih ada, yang membuat kita buahnya kurang banyak. Oh, ibu saudara, saya menanam belimbing wulu di depan halaman taman. Lalu saya nonton YouTube. Soalnya belimbing wulu ini saya tahunya biasa belimbing wulu itu buahnya banyak. Sedangkan ini belimbing wulu ini belimbing lah, buahnya gak banyak. Udah saya pupuk, ya lumayan sih berbuah gak setok-setok memang. Tapi kan banyak ya, tetangga banyak, kebutuhan juga banyak sih. Tetangga banyak, kita karena taruh di taman jadi siapa aja boleh. Saya izinkan untuk tetangga-tetangga kalau mau pakai silakan ambil. Tapi kan banyak ya, satu blok itu banyak, dan kalau ngambil akhirnya pas kita mau butuh ternyata pas buahnya. Sedangkan saya lihat ada yang buahnya lebat terus gitu loh. Terus saya ngomong gimana caranya buat belimbing wulu ini buahnya tetap lebat. Selain sudah dipupuk, sudah ini ya. Ternyata caranya adalah membersihkan ranting-rantingnya yang sudah mati. Itu caranya. Lalu saya langsung teringat firman Tuhan dalam Yohanes 15. Saya langsung Tuhan kayak ingatin saya. Yes, inilah maksud dari Yohanes 15. Saat mulai berbuah, maka Tuhan akan membersihkan bagian-bagian ranting-ranting yang sudah mulai coklat, sudah mulai kehitam-hitaman, berarti dia tidak lagi berbuah. Dibersihkan dan benar. Ketika saya mulai korek dan membersihkan bagian-bagian sakit, saya rasa kalau belimbing wulu itu batangnya bilang sakit tahu, mungkin kalau dia bisa ngomong dia bilang sakit tahu. Kan pas kopek itu kadang-kadang batang ininya kelihatan juga gitu, kelihatan dalamnya kayak gitu, kekopek juga gitu. Tapi ternyata beberapa hari, nggak sampai seminggu, buahnya langsung penuh dari atas, penuh dan gede-gede banget. Dan di situ saya tahu Tuhan bicara tentang Yohanes 15. Kalau kau mau berbuah, maka hidup dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Sedangkan berbeda dengan respon dunia ini. Kenapa sehingga pertobatan tidak terjadi? Tidak ada buah dalam hidupnya. Tidak ada buah dalam pelayanan. Sama buah pertobatan, buah pelayanan gak ada. Apalagi buah jiwa. Gak punya hati mencari jiwa. Boro-boro bertobat aja enggak. Peduli amat sama orang lain. Urusan gua. Apakah di situ? Saya percaya jemaat Taman Surya tidak seperti itu. Karena jemaat Taman Surya adalah umat yang sudah dipulihkan oleh Tuhan dan punya hati yang gembur, yang selalu siap meneguhkan firman Tuhan. Tapi kita belajar dari perumpamaan yang Yesus sampaikan supaya menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, Yesus katakan bahwa tanggapan dunia ini terhadap pemberitaan Injil yang berbeda-beda. Yang pertama, respon seperti orang di pinggir jalan. Mereka mendengar tapi tidak mengerti. Kenapa mereka tidak mengerti? Yang pertama, mereka biasanya tidak mengerti karena mereka belum bersedia untuk diubahkan. Mereka tidak mengerti karena mereka menolak firman Tuhan. Saat firman Tuhan disampaikan, hati mereka masih keras. Mereka masih belum bersedia untuk diubahkan oleh Tuhan. Hati mereka tertutup. Apakah itu tertutup oleh dosa? Apakah itu tertutup oleh hawa nafsu? Oleh kedagingan? Hati yang menolak firman Tuhan sudah pasti ketika dia dengar firman
Iblis langsung rampas firman Tuhan. Gak cocok buat kamu. Kamu aja hidupnya benar-benar. Akhirnya, oh iya ya. Iya, kan beda. Kalau mereka orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh, anak Tuhan yang sungguh-sungguh, berbeda lah sama saya. Orang saya hidupnya masih dalam kedagingan, tidak cocok buat saya. Lupakah kita bahwa Yesus justru mati di kayu salib untuk orang berdosa? Dan Roma katakan tidak ada seorang pun benar, seorang pun tidak. Kita semua ini pendosa. Kita ini orang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan oleh pengorbanannya di kayu salib. Yesus datang bukan mencari orang benar, tetapi Yesus datang mencari orang berdosa. Tetapi orang berdosa yang hatinya terbuka kepada pimpinan Tuhan, mau menerima anugerah keselamatan, yang mau membuka pintu saat Yesus mengetok. Masalahnya Yesus sudah ketok-ketok, pintu hati kita masih tertutup. Kita keraskan hati kita, tutup hati kita. Kita tidak mau bertobat. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan adalah suka-suka kita. Hidup saya adalah hidup saya, gak ada urusannya dengan Tuhan. Mungkin kita gak ngomong seperti itu di hadapan Tuhan, tetapi dalam sikap hidup kita sesungguhnya kita berbicara demikian. Kita sombong seolah-olah kita hidup karena kekuatan kita. Hati-hati. Yeremia 17 katakan, orang yang hidup mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang diterima dalam hidupnya adalah murka, bukan berkah. Jangan menolak firman Tuhan yang Tuhan berikan. Mungkin kadang-kadang pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh orang yang mungkin bagi kita usia lebih muda. Saya lebih muda dari sebagian besar Bapak Ibu jemaat, tapi yang saya sampaikan bukan isi hati saya. Saya sampaikan adalah isi hati Tuhan. Saya harus mengatakan apa adanya. Saya harus bicara apa adanya. Bapak, Ibu, kakak, tante, om, oma yang ada di sini. Jangan pernah menolak firman Tuhan yang kita dengar. Jangan mengeraskan hati. Suka-suka saya ketika Tuhan datang bilang mengampuni, firman Tuhan datang bilang mengampuni. Enggak. Enak aja saya mengampuni dia. Dia melukai saya begitu. Ya, jujur sama Tuhan, kalau memang saat itu masih sangat terluka. Tuhan, aku tahu Engkau mau supaya aku mengampuni dia, tapi saat ini hatiku masih terluka. Tolong aku, mampukan aku mau, tapi aku belum sanggup. Aku mau jujur apa adanya di hadapan Tuhan, karena Dia mengerti kita, memahami kita, bahkan sampai kedalaman hati kita yang paling dalam, yang sahabat kita, anak kita, suami kita, keluarga kita, orang tua kita tidak tahu, tapi Yesus memahami kita sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Jangan tolak firman Tuhan. Terima firman Tuhan sekalipun itu keras. Kadang keras, kadang tersinggung, kadang bikin tersinggung firman itu yang disampaikan. Bahkan ada yang bilang, kok tahu sih ibu? Kok ibu bisa tahu lah siapa yang tahu? Siapa yang cerita sama ibu? Saya udah pernah dapat WA seperti itu soalnya. Siapa yang cerita sama? Ya, bahwa saya lagi ngalamin kayak gitu. Nah, saya sebut nama dulu. Saya pun nggak tahu, maaf. Tapi saya menyampaikan firman Tuhan apa adanya. Apa adanya. Kalau firman Tuhan menyentuh kita, mengoreksi bagian dalam hidup kita yang mungkin di sana, seringkali kita menolak firman Tuhan. Seringkali hati kita mengatakan tidak pada firman Tuhan. Mari, jangan keraskan hati kita. Jangan sampai Allah yang mengeraskan hati kita. Mengerikan. Kalau Allah yang mengeraskan hati kita, artinya pintu anugerah tertutup bagi kita. Itu ngeri. Itu sama seperti ayat 11 yang tadi saya
suka, saya mau diisi. Gak usah ngatur-ngatur hidup saya. Pendeta, gak usah banyak ngomong deh, hidup saya adalah hidup saya. Saya harus mengatakan, jangan sampai pintu anugerah tertutup bagi kita. Karena kita terlalu sering menolak firman Tuhan. Menolak firman Tuhan, itulah dosa mendukakan Roh Kudus. Jangan tanya, dosa mendukakan Roh Kudus adalah dosa saat kita menolak firman Tuhan. Karena yang mengingatkan kita akan dosa kita di dalam hati kita adalah siapa? Roh Kudus. Yang ketika pemberitaan firman Tuhan disampaikan, lalu di hati kita mulai menggeliti. Yes, di situ bertobatlah. Ingatkan kita, Roh Kudus ingatkan kita akan dosa kita. Roh Kudus ingatkan kita akan bagian-bagian dalam hidup kita yang belum benar. Itu Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. Itu tugasnya. Dia memberikan kekuatan, penghiburan, tetapi dia juga mengingatkan kita akan dosa. Dia memimpin kita kepada keselamatan, kepada anugerah yang Tuhan Yesus sudah siapkan bagi kita. Roh Kudus membimbing kita. Tapi kita tidak mau respon suara Roh Kudus, menolak menutup pintu hati kita untuk suara Roh Kudus. Bahkan sering ngantuk dalam ibadah. Gak nyindir tapi nyinggung. Di sini enggak, di luar sana banyak. Ya sudah, saat mendengarkan firman Tuhan, kalau ngantuk ya iblis yang rampas firman Tuhan itu lewat doang. Mendingan kalau masuk telinga kiri keluar telinga kanan, bekasnya ada dikit. Kalau masuk telinga kiri langsung keluar. Iblis rampas kan? Yang menolak firman Tuhan itu iblis rampas firman. Dan kita enggak mengerti apa-apa, otak kita tertutup. Tiap hari datang gereja, tiap hari baca Alkitab, otak kita tertutup. Jika itu masih terjadi dalam hidup kita, datang sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Karena kalau hati menolak firman Tuhan, biasanya hati masih dikuasai oleh dosa. Hati yang dikuasai dosa, hati yang dikuasai oleh kedagingan, tidak mau menerima firman Tuhan, dan pasti lebih sayang dosa, maka pasti menolak firman Tuhan. Hati yang tidak mau bertobat. Saya sekali lagi bilang, jangan sampai pintu anugerah sudah tertutup bagi kita, maka sampai kita menangis darah pun tidak ada lagi kesempatan. Mari respon firman Tuhan dalam hidup. Lalu yang kedua, sikap hidup yang kedua adalah digambarkan bagian firman Tuhan ini, tanah yang berbatu. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka ini menerima firman Tuhan, dan menerimanya bukan hanya menerima doang. Mereka menerimanya dengan gembira sekali, bersukacita. Yes, amin. Mungkin amin yang paling besar di dalam gereja. Yes, haleluya. Waktu hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, amin paling besar, sukacita banget terima firman Tuhan. Baru keluar pintu gereja lupa apa yang disampaikan firman Tuhan. Karena apa? Setelah terima firman Tuhan, kita tidak menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita, dan kita tidak lagi baca kembali firman Tuhan. Ibadahnya seminggu sekali, kalau ingat, itu pun datang di gereja. Pemberitaan firman Tuhan cuma 30 sampai 45 menit. Saat itu saja dengar firman Tuhan. Di rumah boro-boro baca firman Tuhan. Sehingga akarnya tipis. Karena jarang kan? Tanahnya tipis, bukan tanah yang gembur. Bukan tanah yang padat, bukan tanah yang gembur. Tanah tipis, tanahnya penuh dengan batu. Banyak batunya. Sehingga bentar doang terima firman Tuhan. Yes, amin, haleluya. Ya, luar dari gereja ada masalah di depan, lupa. Bahkan di depan pintu ketemu sama orang yang nyalip kita, langsung kata-kata mutiara keluar dari mulut kita. Kata-kata mutiara dari kebun binatang.
mendengar firman Tuhan saat datang penindasan. Jangan datang penindasan, datang masalah kecil aja kita udah jatuh ya. Berarti sesungguhnya kita seperti tanah yang berbatu, yang terima firman Tuhan dengan sukacita, tetapi akarnya tidak berakar yang dalam, dia akarnya nggak kuat. Baru datang sinar matahari, baru datang tantangan yang sedikit, belum datang badai, baru sinar matahari, apalagi angin kencang. Di rumah saya ada pohon mangga, di depan taman saya ada pohon mangga. Kemarin dia hampir rubuh gara-gara angin kencang. Kalau kami tinggal di Sepadan itu dekat dengan laut, cuma 3, sekian kilo dari laut, sehingga angin laut itu kencang banget. Kalau datang pohon-pohon juga tercabut. Dan pohon mangga yang saya tanam berapa tahun ya, 2 tahun ya, masuk ke tahun yang kedua langsung hampir miring. Ya kayak gitu, karena baru sebentar. Kalau pohon mangga itu biasanya sudah 5 tahun begitu, dia sudah akarnya semakin dalam. Tapi juga satu masalah adalah tanah itu adalah tanah sawah. Di bawahnya kan lembek, tanahnya nggak ada batunya, nggak ada kerasnya di dalam. Tapi pohonnya subur sekali. Baru berbuah, belum lama sudah berbuah. Hanya masalahnya buahnya datang, tengahnya busuk. Luarnya mulus, tengahnya busuk. Ini setelah saya baca buka dalamnya busuk, saya ngomong, ini yang Tuhan bilang seperti kuburan yang dilabur putih. Luarnya putih bersih, dalamnya busuk, karena tidak dibersihkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari siapkan hati kita untuk memiliki hati seperti tanah yang gembur itu, yang siap menumbuhkan firman Tuhan dalam hidup kita dan berakar. Firman Tuhan semakin hari semakin berakar kuat dalam hidup kita, semakin dalam kita mengalami Tuhan, mengalami firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga bukan murtad tetapi kita berbuat baik. Karena orang yang hidup, orang yang seperti tanah yang berbatu ini, mereka datang penindasan, datang penganiayaan, firman Tuhan katakan murtad langsung. Dan yang ketiga dalam bagian firman Tuhan ini, mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita. Mereka juga bertumbuh dalam firman Tuhan. Tetapi persoalannya mereka hidup di tengah-tengah dunia. Tadinya mereka bertumbuh loh. Bukan mereka gak bertumbuh, mereka mulai bertumbuh merespon firman Tuhan. Tapi persoalan yang terjadi yang membuat mereka tidak berbuah dalam hidup mereka, hanya sampai bertumbuh saja, tetapi tidak menghasilkan buah dalam hidup mereka. Bahkan buahnya mungkin busuk kayak tadi mangga yang saya ceritakan. Kenapa? Karena hawa nafsu, karena kenikmatan dunia, karena keinginan-keinginan yang lain, karena kekhawatiran hidup lebih besar daripada imannya kepada Kristus. Ini menjadi bahan koreksian bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau kita mendengar bilang punya tanah yang gembur yang siap menumbuhkan firman Tuhan, kita sudah tahu. Saya percaya bahwa jemaat Taman Surya semua rindu melakukan itu dan sudah melakukannya. Tapi harus menjadi peringatan dalam hidup kita. Yesus mengatakan bahwa hati-hati, jangan sampai kekhawatiran dunia, jangan sampai persoalan dunia ini merasuki pikiran kita, mengendalikan pikiran kita, membuat kita lebih khawatir akan dunia ini daripada Tuhan. Seolah-olah kita dikendalikan sama dunia ini, bukan dikendalikan sama Tuhan. Seolah-olah dunia ini dikuasai oleh dunia ini, bukan Tuhan yang mengendalikan segala keadaan.
Seolah-olah masalah kita lebih besar daripada Tuhan yang maha besar itu. Kekhawatiran tidak menambah sehasta saja dalam jalan hidup kita. Yesus bilang, satu hasta saja tidak ditambahkan karena kekhawatiran kita. Lalu untuk apa kita khawatir? Yesus katakan lagi, yang mengejar makan, minum, pakaian adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang mengejar makanan, minuman, hal-hal itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita cari dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Dia memelihara kita. Bahkan Tuhan Yesus bicara jelas, hai orang percaya, lihat burung-burung di udara, mereka gak pernah menabur, tapi Bapa pelihara mereka. Lihat bunga bakung di padang, Salomo itu raja yang paling kaya dan paling hebat hikmatnya. Tidak ada lagi seorang raja punya hikmat, punya kebesaran sebesar seorang raja Salomo. Tapi dalam segala kemegahan, kemuliaan yang dia punya, keindahannya tidak bisa seindah bunga bakung. Yesus yang bilang, bukan Jen yang bilang. Karena itu, kenapa kekhawatiran kita lebih besar? Saya pernah bicara yakin jemaat bahwa seorang yang nama Petrus pernah hampir tenggelam karena keraguan. Jangan sampai kita yang terdahulu menjadi terkemudian karena kekhawatiran kita. Kekhawatiran ini bukan orang yang menolak firman, tapi mereka sudah menerima firman, mereka pun sudah bertumbuh di dalam firman. Tapi persoalannya Yesus bilang mereka tidak berbuah. Tidak ada buah yang kelihatan dalam hidup mereka. Buah pertobatan tidak nampak, buah pelayanan tidak nampak, apalagi buah jiwa. Tapi jemaat teman sore, saya percaya bahwa buah pertobatan, ya amin, luar biasa. Ada kasih, ada sukacita, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ada kesabaran. Buah pelayanan yang jelas. Banyak orang di luar sana akan melihat, bersaksi tentang kasih kita kepada seorang akan dengar. Tetangga-tetangga akan bersaksi bahwa benar itu orang percaya, dia anak Tuhan. Orang-orang di sekitar kita akan berkata, ya, dia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya dan dia mengasihi semua orang. Anak-anak keluarga akan melihat itu. Orang tua, kalau anak-anak muda, orang tua akan melihat buah itu. Buah kasih itu, buah pelayanan yang luar biasa dari anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan pasti buah jiwa akan datang. Tuhan akan memberi jiwa-jiwa untuk dituai. Tuhan akan memberi kesempatan kepada kita bertemu dengan banyak orang yang ada di dalam pergumulan yang mungkin kita pernah alami, dan kita bisa berbicara dengan mereka, menguatkan mereka, melayani mereka, dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Itulah buah jiwa. Itu buah pelayanan dan buah jiwa bagi Tuhan. Mereka yang jauh daripada Tuhan, mereka yang tidak mengenal Tuhan, mengenal kasih karunia Tuhan dan datang kepada Tuhan. Karena pemberitaan kita, karena kesaksian hidup kita, karena apa yang kita sampaikan. Tapi kalau kekhawatiran yang lebih mengendalikan kita, persoalan masalah dunia ini gak akan habis, Bapak Ibu. Sampai dunia ini berakhir, masalah hidup kita gak akan habis. Gak perlu kan kita masuk kamar dan inilah hidupku. Habis aku sudah tua, gak bisa lagi menghasilkan duit yang banyak seperti dulu. Ya bagaimana ya? Gak ada. Bapa memelihara kita, amin. Allah izinkan persoalan pergumulan tidak melebihi kekuatan kita. Allah ada, Yesus ada, Yesus ada. Jangan sampai hawa nafsu, kenikmatan dunia ini,
kekayaan dunia ini mengendalikan kita. Mata kita silau. Wow, dia aja bisa punya begitu, berarti aku juga bisa. Akhirnya kerja banting tulang dibanting-banting, ibadah pun lupa. Soalnya mau sama seperti tetangga itu. Tetangga itu tadi motor baru, mobil baru, rumah baru. Jadi akhirnya kita juga mengejar kekayaan, kenikmatan dunia. Wih, kalau saya juga punya mobil baru kayak dia, duit saya sih sekarang yang belum ada, tapi saya akan kerja keras. Hanya kerja udah gak ingat waktu. Kerja demi kekayaan itu. Haleluya. Hati-hati. Firman Tuhan yang bilang, jangan sampai kenikmatan dunia ini mengambil alih kita daripada kasih karunia Tuhan. Dan akhirnya tangan kita yang terdahulu, kita tadinya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekarang kita melayani dunia ini demi Mercedes-Benz, demi rumah baru, mobil baru, motor baru, semua yang baru kita juga dapat bisa punya, seperti tetangga yang sebelah bisa punya. Cukuplah dengan apa yang ada padamu. Bahkan seorang raja yang besar, dia berdoa pada Tuhan, biarlah aku menikmati apa yang menjadi bagianku. Itu belajar bersyukur, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Apa adanya. Jangan lihat orang punya ini, kita juga mau punya ini, kita juga mau punya itu. Akhirnya kita tidak lagi ingat Tuhan dalam hidup kita. Kalau dunia sudah mengendalikan, kekayaan dunia sudah mengendalikan kita, maka pasti firman Tuhan bilang kalau mamon, hati kita pilih mamon, berarti pasti kita sudah tinggalkan Tuhan. Karena nggak mungkin kita akan dipimpin oleh Tuhan, tapi di waktu yang sama kita dipimpin oleh mamon, hedonisme, atau keinginan-keinginan yang lain. Yang pasti keinginan bukan kebutuhan yang mengendalikan kita. Kita hidup untuk keinginan kita atau hidup untuk kebutuhan kita. Keinginan gak habis sampai dunia ini berakhir. Mari kita belajar memprioritaskan kebutuhan dalam hidup kita, bukan keinginan. Keinginan itu hanya memuaskan hawa nafsu. Di dalam Yohanes 15 bilang, minta apa saja orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang berakar kuat, yang hidup dalam firman Tuhan, dan Tuhan di dalam dia. Kita di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, itu minta apa saja yang kita kehendaki Tuhan berikan. Tetapi ada bawahnya, tetapi dalam hal itu harus siapa yang dipermuliakan? Bapa yang dipermuliakan. Doa kita terjawab oleh Tuhan kalau di dalam doa kita Bapa dipermuliakan, bukan untuk hawa nafsu. Yakobus katakan bahwa bukan untuk hawa nafsu. Bapa dipermuliakan. Mari bagian firman Tuhan ini mengoreksi kita. Apa kita saat ini ada di 3 sikap hati respon ketika dengarkan firman Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang menolak firman Tuhan? Jika kita orang yang menolak firman Tuhan, menutup hati, mengeraskan hati, hari ini saya mengatakan bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Buka hatimu sama Tuhan. Terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berilah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau akan bertumbuh dan berbuah. Jika hidup kita adalah seperti tanah yang berbatu, saat kita mendengarkan firman Tuhan kita terima dengan sukacita, tetapi kita adalah orang yang gampang goncang. Ada masalah kita goncang, ada penganiayaan kita goncang, kita jauh, kita lari daripada Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan gara-gara masalah, gara-gara penganiayaan, gara-gara pergumulan kita tinggalkan Tuhan.
salahku bocah, aku tinggalkan Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Atau kita adalah orang-orang yang ada di bagian nomor 3. Kita sebenarnya orang yang sudah bertumbuh, sudah melayani Tuhan, sudah mengasihi Tuhan. Kita dulunya luar biasa di dalam Tuhan, tetapi kita tidak berbuah dalam hidup kita. Tidak ada dampak dalam hidup kita. Buah pertobatan tidak nampak, buah pelayanan tidak nampak. Apalagi buah jiwa, saya belum membawa jiwa bagi Tuhan. Saya belum ada dalam pelayanan, saya belum mau mengambil bagian dalam pelayanan, saya belum terlibat dalam pelayanan. Hari ini, kenapa? Karena ternyata kekhawatiran dunia lebih sering menguasai saya. Pada saat saya sudah memulai maju dalam pelayanan, tiba-tiba saya harus stagnan, saya harus berhenti. Kenapa? Karena kekhawatiran dunia menguasai saya, karena kenikmatan dunia menguasai saya, sehingga saya maju mundur, hanya berjalan di tempat. Saya hanya bertumbuh tetapi tidak bisa berbuah. Ingat firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15, kalau kita tidak berbuah, maka akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Hidup yang tidak berbuah juga akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Mari bertobat di hadapan Tuhan. Saya tidak mau menjadi orang yang terdahulu, tetapi kemudian saya menjadi orang yang terkemudian, yang kemudian ditebang Tuhan dan dibuang ke dalam api. Percuma dan sia-sia apa yang saya kerjakan selama hidup selama ini. Ternyata apa yang pernah saya lakukan, saya berbuah dalam, saya berusaha melayani Tuhan, tapi masih melayani dengan keinginan daging saya. Saya bukan melayani Tuhan dengan perkenanan Tuhan, bukan dengan pimpinan Roh Kudus. Atau dulu memang saya mau, saya memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, tapi sekarang saya membiarkan kedagingan saya lebih menguasai saya, sehingga hidup saya saat ini tidak berbuah. Mari katakan sama Tuhan, itu saya di bagian itu. Ampuni saya. Saya mau mulai hari ini menjadi orang yang menerima firman Tuhan, menerima, melakukan firman Tuhan dalam hidupku, sehingga saya seperti bangunan yang dibangunnya, rumah yang dibangun di atas batu karang. Orang yang menerima firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya. Firman katakan bahwa akan seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Mau badai datang, goncangan datang, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah tergoncangkan, karena dasarnya kuat, dasarnya selalu di dalam firman Tuhan. Orang yang keempat harus menjadi pilihan kita. Dia menerima firman Tuhan, dia bersedia dipimpin oleh Tuhan. Waktu firman Tuhan koreksi, bagian ini kamu masih lakukan, ya Tuhan ampuni saya. Saya mau bertobat. Saya mau bertobat Tuhan. Lalu mulai latih diri disiplin rohani. Jadi gak bisa hanya dengar firman Tuhan 1 minggu sekali. Pasti seperti tanah yang tipis, tumbuhan di tanah yang tipis. Harus latih tubuh kita, latih daging kita. Latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan itu perlu. Rasul Paulus bilang, latih diri kita untuk bangun pagi, membaca, merenungkan firman Tuhan, dan latih diri kita mematikan daging kalau kita tahu itu daging. Galatia 5 itu bilang matikan. Kolose 3 juga bilang matikanlah dalam dirimu. Yang matikan bukan Yesus. Jadi jangan berdoa bilang, Tuhan Yesus tolong matikanlah segala yang duniawi dalam hidup. Kita yang menolak dosa, kita yang menolak kedagingan, kita yang menolak dunia ini, kita atas pimpinan Roh Kudus. Tuhan sudah ingatkan, Roh Kudus sudah bilang itu bukan bagianku. Maka kalau Tuhan bilang itu nggak boleh kamu lakukan, maka kita yang harus bertindak, balik badan, jalan dalam kebenaran. Bukan kita bilang, Tuhan Yesus tolong saya supaya saya bisa terhindar dari dosa ini. Doa yang harus dikoreksi. Kalau kedagingan itu kita harus matikan. Kalau duniawi itu kita yang harus matikan. Tahu
harus mengatakan tidak kepada pikiran-pikiran yang meragukan firman Tuhan. Tidak. Ketika ada pikiran-pikiran iblis yang masuk, pikiran-pikiran dunia yang masuk, enggak, Tuhan enggak sanggup. Tuhan, saya sanggup menyembuhkan saya dalam nama Yesus. Saya sanggup melakukan firman Tuhan. Melangkah dengan iman, perkatakan perkataan-perkataan iman dalam hidup kita, maka kita akan terus melangkah bersama dengan Tuhan, melangkah dalam firman Tuhan, melangkah dalam kebenaran. Dan saya percaya apa yang terjadi di ayat yang terakhir, ayat ini dikatakan bahwa kita akan menjadi seperti tanaman yang tanah yang mendengar, yang menerima taburan itu dan menumbuhkan benih-benih yang baik itu. Mereka akan bertumbuh lebat, bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang banyak. Buahnya bisa 30 kali lipat, 60 kali lipat. Bahkan kita akan berbuah 100 kali lipat dalam hidup kita. Angka sempurna. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan beri bagi kami pagi hari ini. Tuhan tolong kami. Tuhan lebih tahu apa adanya hidup kami di hadapan. Haleluya Yesus. Kalau Tuhan dapat di dalam hidup kami, kami adalah orang-orang yang seringkali menolak firman Tuhan. Kami mengeraskan hati kami dan tidak mau bertobat. Tuhan ampuni kami. Hari ini, katakan dalam hati, bicara dengan mulutmu. Hari ini, aku membuka hati, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku membuka hati, menerima pimpinan Roh Kudus dalam hidup. Tuntun aku dalam kebenaran. Roh Kudus tuntun aku dalam kebenaran. Aku mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Ampuni aku dan lepaskan aku. Tapi kalau Tuhan, saudaraku, kalau Tuhan dapati Engkau sering bersuka cita mendengarkan firman Tuhan, tetapi hanya sebentar saja firman Tuhan itu bertumbuh. Ketika tantangan, ketika masalah, pencobaan datang, engkau begitu gampang goyah yang mundur dari imanmu di hadapan Tuhan. Ampuni aku Bapa, ampuni aku Bapa. Oh Yesus, aku adalah orang yang sebenarnya dulu mengasihi Engkau dengan luar biasa. Aku memberi hidupku untuk terlibat dalam pelayanan. Aku berbuah dalam hidupku, aku bertumbuh dalam hidupku. Tapi saat ini karena kekhawatiran dunia lebih menguasai hidupku, karena kenikmatan dunia, kenikmatan kekayaan dunia lebih menguasai. Karena keinginan daging lebih menguasaiku daripada keinginan roh. Aku membiarkan diriku dipimpin oleh daging, bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Aku tidak melatih diriku untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Maka akhirnya dunia ini menghimpitku, membuat hidupku tidak berbuah. Yesus, ampuni aku Tuhan. Hari ini aku mau balik ke jalan yang benar. Aku mau berbuah dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ampuni. Bapa, mau melihat isi hati umat-Mu yang datang dengan segala rendah hati di hadapan. Mereka yang hari ini
berkomitmen di hadapan Tuhan untuk memulai hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka. Hati yang baru, roh yang baru diberikan bagi mereka di dalam nama Yesus. Hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan beri bagi mereka dan beri bagi kami semua Tuhan. Sehingga kami tidak lagi disebut sebagai orang yang terdahulu, tetapi kemudian kami menjadi orang yang terkemudian. Kami tidak mau kasih karunia yang sudah kami terima menjadi sia-sia, karena kami meninggalkan kasih yang semula. Kami tidak mau dicampakkan oleh Tuhan karena kami tidak berbuah dalam hidup kami. Tuhan tolong kami dalam nama Yesus. Hari ini kami mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu membuka hati menerima firman Tuhan. Melatih diri kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Melatih hidup kami, melatih daging kami, melatih tubuh kami, melatih hati kami untuk mengatakan tidak terhadap dosa, mengatakan tidak terhadap keinginan dunia ini, tidak berkompromi dengan dosa dan tidak berkompromi dengan dunia ini. Kami mau melatih hidup kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, seturut dengan firman. Baharui hidup kami, baharui hati kami, baharui jiwa kami Tuhan, baharui roh kami Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Materaikan firman Tuhan hidup kami. Kami mau bertumbuh, kami mau berbuah dalam hidup kami. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kami mau berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Saya minta kesediaan Ibu Esther yang memimpin doa persembahan. Ibu Esther akan memimpin doa persembahan dan nanti kita semua maju ke depan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kalau pagi ini Tuhan, kami membawa persembahan kami tahu ini bukan milik kami pribadi, tapi adalah bagian yang Tuhan beri dalam kehidupan ini. Biarlah apa yang kami bawa di hadapan-Mu berguna bagi pelayanan dan merupakan upah yang kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bawa persembahan. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Memuji sudah disiapkan.
sebagaimana biasa di jam yang sama, di jam 8 kita akan kembali beribadah. Kemudian teman-teman yang lain Ibu? Tidak ada. Oke, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mungkin ada doa khusus yang diminta. Tidak ada. Ada yang ulang tahun? Silakan maju ke depan, nanti didoakan sama Ibu Kepala. Oke. Ada yang ulang tahun? Oh iya. Kita bersatu berdoa buat mereka yang membutuhkan doa hari ini, terutama yang berulang tahun, sehingga hidup mereka, langkah-langkah mereka diberkati Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang menyerahkan anak-anak kami yang mengalami hari yang diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya bahwa langkah-langkah mereka selanjutnya adalah langkah-langkah yang hidup dalam keberkatan Tuhan. Karena itu terimalah berkat Tuhan yang turun dalam hidupmu, yang dapat kau nikmati hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepadamu, dan Tuhan membukakan masa depan yang penuh harapan bagimu. Dalam nama Yesus, berkat Allah turun bagi hidupmu, sehingga langkah-langkahmu adalah langkah-langkah orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadilah berkat untuk lain orang dan tetaplah setia dalam pelayanan, karena Tuhan beserta dan memberkati, memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Maksan ke depan, dia doain maksan. Ada yang mau didoakan lagi? Ada satu anak muda yang menyerahkan diri kepada Tuhan, yang namanya Watson Cecily, nama yang sangat sulit ya. Dia mau pergi ke sebuah teologi, bawah aja. Ya, dia mau pergi ke teologi. Mari menghadap saya. Teologi di Tanjung Minim ya, di sana dulu tempat Jen sekolah. Mari kita berdoa buatnya. Tuhan berkati Watson ini Tuhan, sehingga penyerahan hidupnya kepada Tuhan akan dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan yang menjamin, Tuhan yang memanggil, dan Tuhan yang mengurapi dia. Tuhan beri dia kekuatan menghadapi hari, bulan, dan tahun, sehingga ketika dia belajar di sana, dia belajar banyak dan dia alami dalam hidupnya, menjadi bekal baginya untuk pelayanan. Dalam nama Yesus, Tuhan pakai engkau. Amin. Segala puji syukur bagi Tuhan yang mengasihi jemaat sampai pada hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa seluruh jemaat adalah milik Tuhan. Karena itu kami datang pada pagi hari ini menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu. Sebagai manusia pasti kami mengalami banyak hal dalam hidup kami. Jadikan jemaat-Mu menjadi pemenang yang luar biasa. Mereka menang atas segala yang harus dihadapi di tengah-tengah dunia ini bersama dengan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk tetap memegang kebenaran Tuhan di tengah-tengah perjuangan hidup ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan yang sudah melayani dengan jerih lelah hari ini, mulai dari sound system, LCD, musik, liturgi, singer, dan hamba-Mu yang menampilkan firman Allah. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada kekurangan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat yang hadir, Tuhan berkati mereka. Karena itu jemaat yang Tuhan kasihi, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan menerangi engkau dengan berkat-Nya. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu.
Tuhan menyertai engkau dan Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus melalui damai sejahtera yang engkau dapati dari Tuhan sendiri mulai hari ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus tetap memberkati saudara semua. Amin.